Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernistriani dari kelas 1B Prodi STR Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dan fungsi pembagian pada sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel terbesar di dalam tubuh yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel. Yang kedua ada smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus yang berfungsi yang pertama sebagai sintesis lipid, dua metabolisme karbohidrat, tiga detoksifikasi, dan yang keempat sebagai penyimpanan kalsium. Tiga, rogue endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, protein yang telah diproduksi akan dikemas dan diangkut ke berbagai bagian sel, seperti sel fibroblast, sel hati, sel piala, sel pankreas, dan sel B limfosit. Lalu yang keempat adalah flagellum. Flagellum berbentuk seperti cambuk yang berfungsi dalam pergerakan sel. Juga bisa membantu organisme mencari makanan dan berpindah tempat ke lingkungan yang lebih menguntungkan. Yang kelima ada lisosom. Nah, lisosom ini membantu untuk mencerna zat-zat makanan, autofagi, penguraian bagian sel yang sudah tidak berfungsi, dan untuk autolisis atau menghancurkan sel itu sendiri. 6. Sentriol. Sentriol berfungsi untuk membantu pengaturan mikrotubulus yang membantu mengangkut kromosom selama proses pembelahan sel dan memastikan sel anak menerima jumlah kromosom yang benar. 7. Peroksisom. Peroksisom berfungsi untuk menurunkan oksigen di dalam sel, menetralkan radikal bebas, dan menghasilkan asam empedu. 8. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serabut protein yang berfungsi sebagai kerangka dan memberikan bentuk pada sel. Nah, di dalam sitoskeleton terdapat 3 bagian, yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai penentu bentuk sel dan berbagai gerakan pada sel. Nah, yang kedua ini ada filamen intermediate. Filamen intermediate berfungsi sebagai pertahanan bentuk sel dan integritasnya. Lalu yang ketiga ini ada mikrofilamen yang berfungsi sebagai memberikan kestabilan mekanis sel dan mengubah bentuk sel. 9. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel kompleks yang memiliki peran utama. Yang pertama, metabolisme energi, yang kedua, pengendali respons stres, dan yang ketiga, tempat pusat proses biosintesis. Yang ke-10 adalah membran sel atau membran plasma yang mengatur bahan-bahan makanan masuk ke dalam sel dan zat-zat makanan yang keluar dari dalam sel. 11. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang diproduksi oleh retikulum endoplasma. 12. Ribosom. Ribosom berfungsi untuk tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Sekian presentasi dari saya mengenai struktur dan fungsi sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.